Halo saudara-saudara terkasih, sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Saya berharap semoga hari ini Anda berada dalam keadaan cukup baik, cukup sehat, cukup kuat, dan cukup tenang untuk menjalani hari. Kita semua tahu, beberapa tahun terakhir bukanlah masa yang mudah. Banyak perubahan terjadi, banyak hal yang tidak lagi sama seperti dulu. Ada keterbatasan, ada kekhawatiran, ada rasa lelah yang kadang datang tanpa diminta. Namun satu hal yang patut kita syukuri, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bernapas, berpikir, dan merenung. Ada kekuatan besar yang memelihara hidup kita. Kekuatan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika keadaan terasa berat. Karena itu, kita tidak sendirian, kita tidak berjalan sendiri. Di masa seperti ini, menjaga hati menjadi hal yang sangat penting. Bukan menjaga tubuh saja, tetapi juga menjaga isi hati. Karena hati yang tidak dijaga, mudah dipenuhi oleh kesal, kecewa, dan rasa tidak adil. Hati yang tidak dijaga bisa membuat kita mudah marah, mudah tersinggung, dan merasa hidup ini semakin berat. Padahal, usia lanjut seharusnya menjadi masa untuk menenangkan diri, bukan menegangkan hati. Masa untuk memperbanyak rasa syukur, bukan menumpuk keluhan. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kesulitan, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kesulitan itu menguasai batin kita. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu topik penting. Bagaimana menjalani usia lanjut dengan bijak, khususnya ketika kita harus memilih cara hidup. Apakah mandiri, tinggal di panti, atau tinggal bersama anak? Tidak ada pilihan yang salah, yang ada adalah pilihan yang paling sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan untuk bisa memilih dengan bijak, kita perlu hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan sikap yang rendah hati. Mari kita mulai perjalanan renungan ini dengan satu niat sederhana. Saya ingin menjalani masa tua saya dengan hati yang damai. Saya ingin menjadi pribadi yang membawa ketenangan, bukan ketegangan. Saya ingin bersyukur atas apapun yang masih saya miliki. Memahami pilihan hidup di usia lanjut. Saudara-saudara terkasih, dalam menjalani usia lanjut, setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang masih sehat, kuat, dan mandiri. Ada yang mulai membutuhkan bantuan. Ada yang hidup sendiri, ada yang bersama keluarga. Karena itu, pilihan hidup di usia lanjut tidak bisa disamaratakan. Secara umum, ada 3 pilihan yang sering dihadapi oleh para lansia. Pertama, tetap tinggal sendiri secara mandiri. Kedua, tinggal di panti atau rumah perawatan lansia. Ketiga, tinggal bersama anak dan keluarga. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Tinggal sendiri memberi rasa kebebasan, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Tinggal di panti bisa memberikan perawatan dan teman sebaya, tetapi membutuhkan kesiapan hati untuk hidup bersama orang lain. Tinggal bersama anak memberi rasa dekat dengan keluarga, tetapi menuntut penyesuaian dan kerendahan hati. Dalam budaya kita, orang tua sering merasa bahwa tinggal bersama anak adalah hal yang paling benar. Namun kenyataannya, kondisi setiap keluarga berbeda. Rumah anak mungkin kecil. Anak dan menantu memiliki ritme hidup sendiri. Cucu-cucu punya kebiasaan yang berbeda. Semua ini bukan salah siapa-siapa, tetapi realita yang perlu dipahami. Yang perlu kita ingat sebagai orang tua adalah ini. Jangan menggantungkan rasa aman sepenuhnya pada manusia. Jangan memaksakan kehendak kita pada anak-anak. Jangan mengukur kasih hanya dari apakah anak bisa menampung kita atau tidak. Ketika seorang anak dengan tulus membuka pintu rumahnya dan berkata, "Mari tinggal bersama kami," itu adalah anugerah besar. Tidak semua orang tua mendapat kesempatan itu. Karena itu, jika kesempatan itu datang, kita perlu menerimanya dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan tuntutan. Usia lanjut adalah masa di mana kita belajar melepas gengsi. Bukan kehilangan harga diri,
tetapi melepaskan keakuan. Kita belajar berkata, "Saya membutuhkan bantuan," tanpa merasa rendah. Kita belajar berkata, "Terima kasih," tanpa merasa berhutang. Sikap bijak saat tinggal bersama anak. Bapak dan Ibu yang terkasih, jika suatu saat kita memilih atau harus tinggal bersama anak, ada satu hal penting yang perlu kita tanamkan dalam hati. Kita adalah tamu yang dikasihi, bukan penguasa rumah. Ini bukan berarti kita tidak dihormati. Justru sebaliknya, karena kita dihormati, maka kita juga perlu tahu diri. Kita masuk ke dalam rumah yang sudah memiliki aturan, kebiasaan, dan ritme hidup sendiri. Sebagai orang tua, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiran saya membawa ketenangan atau justru ketegangan? Apakah saya lebih banyak mengucapkan terima kasih atau lebih banyak mengeluh? Anak, menantu, dan cucu bukanlah pelayan kita. Mereka adalah pribadi-pribadi yang juga lelah, juga punya tanggung jawab, juga punya keterbatasan. Karena itu, kita perlu menyesuaikan diri, bukan menuntut mereka menyesuaikan diri sepenuhnya kepada kita. Sikap sederhana seperti menjaga kebersihan, menghormati kebiasaan rumah, tidak mencampuri urusan yang bukan tanggung jawab kita, adalah bentuk kebijaksanaan di usia lanjut. Bila kita masih bisa melakukan sesuatu sendiri, lakukanlah. Bila kita perlu bantuan, mintalah dengan rendah hati. Bila ada barang yang perlu dilepas, lepaskanlah tanpa marah. Semua ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan batin. Menerima kenyataan dengan hati terbuka. Tidak semua orang tua bisa tinggal bersama anak. Ada kondisi ekonomi, jarak, dan keterbatasan ruang yang membuat hal itu tidak memungkinkan. Jika hal itu terjadi, bukan berarti kita dibuang, bukan berarti kita tidak dikasihi. Kadang, pilihan terbaik adalah yang paling realistis, bukan yang paling ideal menurut perasaan. Tinggal di panti atau rumah perawatan bukanlah tanda kegagalan, tetapi bentuk tanggung jawab bersama agar semua pihak bisa hidup dengan layak. Yang sering menjadi masalah bukanlah pilihan hidupnya, tetapi sikap hati kita dalam menjalaninya. Hati yang keras akan selalu merasa disakiti. Hati yang lembut akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Mari kita belajar melihat kenyataan dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Anak-anak kita tidak sempurna, sama seperti kita dulu, juga tidak sempurna sebagai orang tua. Menjadi lansia yang menjadi berkat. Saudara-saudara terkasih, usia lanjut bukan akhir dari peran kita dalam hidup. Justru di masa inilah kita bisa menjadi sumber kebijaksanaan, ketenangan, dan kasih bagi sekitar kita. Kita mungkin tidak lagi kuat secara fisik, tetapi kita bisa kuat secara batin. Kita mungkin tidak lagi produktif seperti dulu, tetapi kehadiran kita bisa menenangkan. Mari kita memilih untuk menjadi lansia yang membawa damai, bukan konflik. Membawa syukur, bukan keluhan. Membawa kasih, bukan tuntutan. Apapun pilihan hidup kita, tinggal sendiri, di panti, atau bersama anak, mari kita jalani dengan hati yang lapang. Dengan rasa terima kasih, dengan kesadaran bahwa hidup ini masih berarti. Semoga hari-hari yang kita jalani ke depan dipenuhi ketenangan. Semoga kehadiran kita menjadi berkat. Dan semoga kita menutup perjalanan hidup ini dengan senyum, bukan penyesalan.
Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kita semua.